Kalau misalkan nih emergensinya dia putus, sebenarnya kamu tinggal butuh untuk gini, merilekskan terutama bagian genital ya, otot-otot cervix, kemudian terutama lubang vagina supaya dia lebih rileks. Kalau misalkan artinya adalah ya belum pernah berhubungan seksual, then it means that ya udah. Hai ladies, ketemu lagi bareng Mas Ayu dan seperti biasa hari ini kita akan ngobrol seputar serba-serbi perempuan, apapun soal perempuan beserta dengan kebiasaan, keunikan, pokoknya semuanya tentang perempuan. Nah, kabar kamu gimana hari ini? Pastinya baik ya. Kalau Mas Ayu sih hari ini seneng banget karena Mas Ayu nggak sendiri, ditemenin sama temen baik, udah lama kenal. Temen apa ya? Kita kenal dari mana ya? Teman main. Teman main, oke. Teman main. Ini dia seorang dokter. Langsung aja, Dr. Intan Dewantari. Halo. Akhirnya kita nggak cuma main-main aja, Iya, ada betul. berfaedahnya dikit ya. Agak produktif ya. Agak buat hari produktif, ini, nggak bener-bener. cuma ngobrol Kamu gimana? biasa ya. Sehat. Sehat. Terus sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk, aku praktek di salah satu klinik umum di Jogja juga, sama ada estetik klinik, sama ya, housewife aja. Oke, menjalani peran baru Iya, sebagai betul. seorang istri gitu. Oke, Betul. tapi so far gimana? It's been great and I'm surviving, I think. Oke, that's good. Well, sebagai seorang dokter gitu ya, kayak aku manggilnya Intan aja kali ya. Iya, Kalau iya. manggil dok gitu, Gak kayak usah formal, lagi formal pasien gitu kan, bukan gitu. Oke, Intan, aku pengen tanya sih sebenarnya, karena kamu seorang dokter gitu ya, yang pasti dengan segala proteksi diri, apalagi ini pas masih pandemi. Gimana sih pas pandemi ini kamu menjaga diri sendiri dan juga keluarga? Mungkin yang paling kelihatan pertama dari higienitas kita ya, kayaknya nggak cuma seorang dokter juga, kadang semua dari semua kalangan, usia, terus segala macam pekerjaan kalau diomonginnya tentang pandemi pasti lebih concernnya ke higienitas, ke kebersihan. Yang dulunya mungkin cuci tangan ya kalau inget aja, sekarang jadi kayak apa-apa setiap kali ada kegiatan harus cuci tangan, harus benar-benar yang you have to carry hand sanitizer kemana-mana, disinfektan kayak gitu. bahkan Iya. gitu ya. Dan yang masker menurutku sekarang jadi huge part in our lives. Gitu. Oke, nah hari ini kita bakal spesifik lagi ngobrolin soal perempuan dan kesehatan, especially kesehatan reproduksi gitu ya. Karena kan perempuan itu kan menurut aku sendiri tuh kompleks banget gitu ya. Apalagi dengan berhubungan dengan kesehatan gitu. Kita yang kayaknya udah proteksi diri semaksimal mungkin dengan berbagai macam vaksin dan segala macam, tahu-tahu ada aja gitu yang Ada banyak resiko. ada ya, banyak jadi resiko dan juga ada perempuan. hal yang tidak diinginkan gitu loh. Betul. Jadi hari ini kita nggak bakal ngobrol soal kesehatan reproduksi wanita gitu. Nah, ini kan pas masa-masa pandemi ini banyak istilah atau banyak yang melakukan WFH, work from home, atau mungkin ada yang teman-teman di rumah lagi work from Bali atau from Jogja gitu ya. Di mana aja Di lah mana ya, aja buat sebenarnya, tempat pokoknya kerja. nggak di kantor gitu ya. Nah, WFH ini mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan seperti kalau lagi ngantor. Contohnya, mandi. Oke. Kalau misalnya pas lagi di rumah gitu ya, lagi di rumah terus lagi Zoom meeting gitu, biasanya kayak, aduh kan kelihatan setengah doang nih, gue nggak perlu well dress yang gimana-gimana gitu. Jadi cukup seadanya aja, make up, abis itu nggak usah mandi, mandinya nanti. Pada akhirnya Seingetnya mandinya aja. mungkin seingetnya, bener. Seingetnya entah nanti sore atau malam gitu baru mandi. Nah sebenarnya kalau cewek mandi jarang itu tuh dosa nggak sih kalau buat seorang dokter? Dosa, oke. Mandi, mungkin itu udah jadi pengetahuan umum juga ya, dimana mandi itu kan ngebersihin seluruh badan kita. Gitu. Iya. Kalau mau ngomongin dari sisi medis ya, balik lagi, tetap kita disarankan setiap harinya tuh harus mandi minimal 2 kali gitu. Oke, biar rontok dosa-dosa juga pagi ya. sama sore gitu kan. Pagi, sorenya kan dengan kalau misalkan diestimasi nih, misalkan aktivitasnya gimana gitu, jadi ketika sudah berkeringat banyak, paparan polusi dan sebagainya, itu kan kita
beresiko juga untuk kotor, kemudian terpapar bakteri. Apalagi pas pandemi juga ya, jadi lebih tetap harus mandi. Apalagi wanita gitu, kayak sekali lagi nggak membedakan gender ya, cuma kalau untuk wanita terutama kita harus lebih concernnya ke daerah genital juga. Gitu. Oke, biasanya berarti ada nih teman aku ya, teman aku tuh gini, aku nggak mandi sih, mandi kayak sekali doang. Gitu. Tapi aku tuh rajin ganti celana dalam. Gitu. Nah sebenarnya ini kan yang apa ya? Apakah boleh gitu aja? Nggak tahu sih, ini sebenarnya nggak untuk dicontoh. Mandi ya udah gitu, mandi kan membersihkan diri, nggak ada yang salah ya gitu. Tapi ada nggak sih muncul bahaya-bahaya ketika kita memang misalnya memutuskan untuk mandi cuma sehari sekali dan juga mengganti pakaian dalam itu cuma 1 kali dalam 24 jam ibaratnya gitu? Kalau itu tadi balik lagi ke kita yang lebih beresiko di daerah genital kita, wanita gitu. Kalau misalkan memutuskan nggak mandi sebadan nih sehari, oke lah. Tapi kalau untuk bagian genital akan lebih baik apabila minimal 2 kali sehari itu kita ya membersihkan, terus kemudian ganti celana dalam juga dengan bahan yang lebih enak, menyerap keringat misalkan dengan bahan-bahan katun kayak gitu juga minimal 2 kali sehari gitu. Apalagi kalau ya walaupun di rumah kan kadang kita juga apa ya gerah, gimana keringetan. Walaupun gitu kan. cuma di rumah biasanya kan panduan orang kalau aku kan nggak keluar nih, jadi nggak apa-apa dong mandi ntar aja gitu kan. Kalau mau ada tamu atau mau pacar datang gitu kan atau suami mau pulang baru mandi gitu kan. Biasanya kan ada kayak gitu. Ada, makanya kan kita yang sebenarnya kita sendiri yang tahu ukurannya. Maksudnya kita kegerahannya seberapa, keringetnya gimana, terus kegiatannya kayak apa. Ya kalau sudah merasa area-area tertentu ya, misalkan area-area lipetan gitu sudah banyak kayak lembab, sudah nggak nyaman, lebih baik memang segera diganti gitu. Jadi memang nggak ada alasan ya untuk tidak, ya paling nggak kita jadi perempuan tuh jangan malas-malas banget lah gitu. Karena beresiko banget. Iya, karena beresiko banget. Nah sebenarnya ada nggak sih resiko-resiko penyakit yang mungkin muncul ketika kita tuh kayak jadi perempuan yang jorok gitu misalnya? Resiko yang pertama sebenarnya kan kalau di daerah genital wanita itu kan ada flora normal, flora kita sebutnya bakteri baik lah, yang memang itu sebagai pertahanan genital perempuan untuk mengeluarkan atau ya melawan bakteri yang mungkin masuk gitu. Nah, tapi kalau misalkan tempatnya terlalu lembab, terus kita nggak jaga kebersihannya itu tadi, kita jarang membasuh, kemudian dibiarkan bercampur keringat, terus ya dari segi mungkin celana atau kain yang dipakai juga tidak menyerap keringat, kan otomatis bisa jadi media yang baik untuk bakteri atau jamur berkembang biak di situ. Nah, itu resikonya adalah infeksi, banyak sekali infeksi yang termasuk bisa, mungkin yang agak famous ya, itu tuh kayak keputihan gitu-gitu. Salah satu gejala yang bisa muncul. Walaupun keputihan sebenarnya kan ada 2 ya, ada yang normal dan yang kita sebutkan kalau infeksi itu yang kita sebut yang patologis gitu. Jadi itu pun dibedakan juga dari gejalanya gitu. Nah keputihan ini tuh berarti bisa menyerang perempuan dalam rentang umur berapa nih? Kalau rentang umur mungkin di usia mulai pubertas sampai ya sebenarnya sampai di usia-usia produktif terutama dia yang paling beresiko untuk terkena keputihan patologis, misalkan infeksi gitu. Tapi balik lagi karena kan sebenarnya keputihan itu adalah cara alami tubuh kita untuk membersihkan area kewanitaan atau kita sebutnya ya bagian liang vagina itu kan dibersihkan, dikeluarkan dengan lendir-lendir keputihan gitu. Sebenarnya baik. Gitu. Jadi nggak selalu keputihan tuh kayak sounds wrong gitu ya. Kebanyakan kan kayak aduh keputihan segala macam. Kok keputihan sih gitu. Padahal maksudnya kan ada yang baik dan juga ada yang patologis tadi gitu. Padahal ada yang normal juga. Misalkan kalau keputihannya bening, terus encer, tidak berbau, nggak bikin gatel, terus kemudian pada situasi hormonal tertentu ya, misalkan masa subur atau ketika kita lagi stres banget gitu, itu bisa juga memicu sebenarnya. Jadi ada mekanismenya kenapa kita terus akhirnya keputihan gitu. Tapi kalau itu tadi yang beresiko tadi, yang lebih ke infeksi dan sebagainya itu memang ada penggolongan
gejalanya sendiri gitu. Tapi sebenarnya ngaruh nggak sih kalau maksudnya kita sama-sama udah married gitu ya? Ngaruh nggak sih ketika memang belum married dan terus nanti akan terjadi keputihan setelah married, apalagi kan sudah sexually aktif gitu? Maksudnya kalau misalkan kita setelah married akan lebih beresiko mengalami keputihan. Balik tergantung higienitas masing-masing. Oke, gitu. Higienitas suami dan juga istri? Iya, betul. Keduanya. Berarti sebenarnya bisa memicu juga dong pasangan kita itu? Bisa, kalau misalkan dari kehidupan seksual dia sebelumnya mungkin tidak terlalu sehat atau apa, kan pasti akan beresiko ketika menularkan ke pasangan. Terutama kalau kita bilang resiko hidup seksual yang kurang sehat itu yang misalkan bergonta-ganti pasangan, terus ada riwayat infeksi menular seksual sebelumnya, terus dari hygiene dia yang buruk juga kayak gitu. Itu akan lebih potensial untuk kemudian ya saling menularkan entah virus, entah infeksi yang lain gitu. Ini notes buat perempuan-perempuan ya. Soalnya kan biasanya kalau kita mau ngajak pasangan gitu untuk cek atau untuk kayaknya tuh senternya tuh selalu di perempuan gitu loh. Perempuan yang kayaknya harus banyak sekali tes vaksin dan segala macam yang harus dijalani, sedangkan laki-laki kayak ya udah kayak mereka merasa baik-baik aja gitu. Padahal kan sebenarnya kan berdua ini kan berperan untuk saling menjaga karena kan bisa dicek semuanya kan dari genital masing-masing kayak gitu. Ini notes buat perempuan. Jadi kalau mungkin sungkan gitu ngajak pasangannya untuk cek, nggak ada salahnya kasih aja video ini gitu. Karena kita mau mengedukasi, yuk cek untuk kesehatan reproduksi masing-masing gitu ya, supaya lebih kalau pas lagi hubungan seksual tuh juga aman, nyaman, nggak worry apapun gitu. Iya, terutama kalau sebelum menikah itu kan sangat disarankan juga untuk cek-cek kesehatan yang premarital check up kita sebutnya ya. Ada beberapa kan, mulai dari infeksi yang lebih ke arah genital, misalkan penyakit-penyakit menular kayak sifilis, HIV, hepatitis B, terus kemudian ada beberapa virus-virus, infeksi virus, misalkan torch dan sebagainya. Yang bisa rubella juga. Gitu ya. Torch itu kan rubella itu kan bagian dari torch itu, sebenarnya singkatan dari beberapa virus. Gitu. Terus kemudian kalau terutama untuk yang mau promil ya, kalau misalkan awal-awalan menikah, mungkin ada baiknya juga untuk cek kayak golongan darah, terus terkait dengan kelainan darah, terus kemudian penyakit-penyakit yang menyertai, misalkan dari keluarga ada keturunan yang penyakit diabetes, hipertensi atau cancer misalkan kayak gitu. Alangkah lebih baik apabila dicek. Jadi emang medical check up semuanya ya sebelum menikah gitu kan. Nah, ini kalau yang belum kayak masih 20 tahun gitu, maksudnya belum, kayaknya aku nikah masih lama deh. Ada nggak sih mungkin check up yang bisa dilakukan secara mandiri? Kalau maksudnya kalau premarital kan biasanya couple ya. Maksudnya kalau sendiri terus kayak aku pengen cek kesehatan segala macam, ada nggak sih cek-cek yang kalau untuk yang belum menikah? Bukan wajib sih, tapi kayak better cek deh gitu. Kalau untuk yang belum menikah, jadi usia-usia remaja, itu kalau cek yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan yang kalau hubungannya dengan reproduksi ya, misalkan kita mau mendeteksi kanker serviks gitu. Itu memang kalau di Indonesia terutama memang belum disarankan karena yang ada beberapa tes misalkan kayak IVA tes, kemudian pap smear, biopsi dan sebagainya, itu memang disarankan kalau yang sudah sexually active, sudah pernah berhubungan seksual atau ya yang sudah menikah gitu. Itu baru disarankan untuk deteksi dini. Tapi kalau untuk yang remaja, untuk pemeriksaan yang langsung invasif, artinya memasukkan sesuatu ya, itu memang belum disarankan gitu. Tapi untuk pencegahan awal sangat disarankan mulai dari remaja itu untuk vaksin HPV. Vaksin gitu. HPV itu untuk mencegah kanker serviks ya? Iya, salah satu metode untuk mencegah infeksi menular yang dikarenakan papilloma human virus ini. Dan itu juga ada golongan-golongannya ya? Karena beberapa waktu yang lalu kan aku sempet cek juga dan langsung hasilnya aku kasih ke Intan. Maksudnya akhirnya tiap ada WhatsApp, ngajak makan atau pasti isinya medical check up gitu loh, maksudnya make sure kayak misalnya ini nggak ada yang
something wrong atau nggak ada something serious gitu. Nah, ternyata kalau misalnya banyak sekarang di rumah sakit itu lagi ngadain kayak promo gitu. Mungkin untuk meningkatkan kesadaran bahwa perempuan-perempuan itu memang ya better memang cek sedari dini ketika memang itu sudah diperbolehkan gitu. Jadi daripada kayak nyimpen gitu ya. Soalnya aku sempat dengar cerita juga dari temenku, dia merasa sangat-sangat sehat, terus tiba-tiba kayak dia iseng aja gitu di rumah sakit lagi ada promo gitu kan. Lagi ada promo, terus kemudian dia cek untuk mengetahui kanker payudara. Nah, ternyata dicek dia sudah stadium 2. Padahal dia merasa kayak tidak ada sesuatu yang aneh lah gitu, nggak ada gejalanya ya, nggak ada gejalanya juga gitu. Nah, terus akhirnya di situ aku juga semakin sadar, apalagi teman-teman dekatku kalau perempuan pasti aku ajak lah, di sini masih ada promo nih gitu. Bukan sekalian yuk gitu. Iya, sekalian gitu, karena kayak maksudnya itu penting banget, daripada kita udah kena, mending kayak kita mencegah, dan kalau bisa dengan pola hidup ya, sepertinya kayak gitu ya. Untuk deteksi dini memang nggak usah nunggu ada gejala atau ada sesuatu yang abnormal yang dirasain sebenarnya, karena mungkin menggunakan prinsip earlier the better kali ya. Kalau misalkan kok ya amit-amitnya nih, atau misalkan kok terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pencegahan dan penanganannya juga akan lebih dini, itu akan lebih berpengaruh untuk ke belakangnya gitu, daripada kayak ditahan-tahanin dan nggak perlu malu kayaknya. Kan reproduksi itu juga bagian dari kita gitu. Kayaknya nggak ada salahnya untuk kita tahu lebih dalam juga tentang sistem reproduksi kita. Gitu. Iya, lebih baik kayak mungkin sharing gitu ya sama orang yang mungkin udah pernah ngalamin atau lebih tahu gitu. Kalau misalnya masih ada keraguan untuk datang ke klinik atau ke rumah sakit biasanya gitu kan. Apalagi aku dapat beberapa cerita juga itu soal siklus menstruasi. Jadi teman aku ini siklus menstruasinya tuh nggak teratur gitu, kadang 40 hari, kadang 50 hari, tapi ketika dicek ya memang seperti itu gitu, kayak harus dia memperbaiki pola-pola hidupnya kayak gitu. Nah, maksudnya mungkin nggak sih ketika memang siklus mens kan biasanya 28 normalnya sih 21 sampai 35 hari. Itu normal idealnya 21 sampai 35 hari. Nah, itu ketika lebih dari itu tuh sebenarnya ada hal yang harus diwaspadai, atau memang ada perempuan-perempuan yang mengalami itu dan fine, wajar gitu, karena memang siklusnya dia hormonal Kalau kayak gitu kita lihatnya dari beberapa siklus. Kita nggak bisa menilai kalau sekalinya dia telat haid itu berarti dia ada apa-apa nih. Kita harus tetap lihat dulu kira-kira kalau biasanya normal, terus kemudian tahu-tahu nggak normal. Sambil ditelaah juga nih lifestyle-nya dia, mungkin dari pola makannya gimana, pola tidur, pola stresor lain, misal pekerjaan atau sekolah dan sebagainya, karena stres itu juga bisa mempengaruhi mens yang tertunda gitu. Nah, kemudian kalau dari situ sudah mulai digali, diubah, tapi kok tidak ada perubahan, kita lihat kapan akhirnya dia akhirnya siklus hari pertamanya mulai lagi. Nah, nanti kan kita kita tandain, dihitung berapa telatnya berapa. Nah, kalau misalkan ternyata untuk siklus kedua kayak gitu lagi, mungkin baru bisa dicek. Gitu. Jadi nggak serta-merta. Kalau dari awalan kok tiba-tiba tidak teratur, mungkin banyak faktor yang perlu diteliti lagi nih. Apa yang salah nih? Apakah dari lifestyle-nya kah? Dari mungkin dari segi hormonalnya, atau abis mengkonsumsi apa mungkin kayak gitu kan juga pengaruh. Baik. Jadi memang nggak serta-merta tubuh kita itu bisa mencerna maksudnya ketika emang udah pertamanya normal teratur gitu ya, terus akan teratur terus, ternyata dia juga menelaah hal-hal yang lain juga ya yang harus kita hormon tuh banyak banget deh yang bisa mengacaukan hormon, itu banyak banget ya. Salah satunya mungkin stres itu tadi ya, dan dari makanan juga, nutrisi. Terlalu banyak, mungkin banyak yang tahu juga, misalkan terlalu banyak makan ayam potong, itu nanti mempengaruhi hormon dan sebagainya. Memang masih dalam tahap penelitian sih itu, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu juga mempengaruhi keseimbangan hormon, terutama pada wanita gitu. Jadi balik lagi ditelaah dulu, kalau misalkan itu ternyata terjadi berulang seperti itu siklusnya, baru kita segera konsul ke dokter spesialis kandungan misalkan. Berarti
kayak ibaratnya jenis-jenis telat mens ini juga ada beberapa faktor ya, mungkin ada mungkin isi juga, Ya, usai bisa. hamil, terus habis itu setelah itu ya harus dicek lagi memang hormonal atau memang ada faktor-faktor lain yang harus dikonsultasikan sama dokter gitu. Apalagi kalau misalkan ada gejala lain yang menyertai, misal setelah nggak cuma telat mens aja, tapi ketika sekalinya mens keluarnya darah tuh banyak banget, misal beda dari sebelumnya. Karena kan normalnya itu kita tuh setiap kali siklus menstruasi yang keluar itu kisaran 20 sampai mungkin 60, ada yang bahkan 100 ml sih gitu. Jadi sebenarnya kalau di gelas itu ya cuma 1/4 gelas aja darah menstruasi yang keluar. Kalau dirasanya kok lebih dari itu, terus gonta-ganti pembalut terus misalkan, ini mungkin ada sesuatu yang jadi red alert nih gitu. Nah kalau kayak gitu baru tuh lebih baik segera untuk konsultasi kayak gitu. Jadi maksudnya banyak hal lah yang intinya ketika memang ada ngerasa nggak enak sama tubuh kita, better langsung emang cek ke dokter gitu aja gitu ya. Nah kalau mens ini kan dan sekarang tuh banyak yang ada juga sih di YouTube gitu kan, itu famous soal yang namanya menstrual cup. Sebenarnya ada banyak ya, dulu kayak ada pembalut kain, terus kemudian ada pembalut yang sekarang ini banyak di pasaran, terus ada pembalut herbal, bahkan terus banyak sekali. Iya, kayak jualannya apa herbal gitu kan. Terus abis itu ada apa lagi, tampon, terus ada apa lagi sih ya, menstrual cup itu gitu ya. Banyak sekarang pilihan menstrual hygiene product tuh banyak banget. Dan kalau di Indonesia gini, menstrual cup tuh sebenarnya udah dari dulu ada gitu. Dan mungkin kalau di Indonesia ya baru beberapa tahun belakangan gitu, karena SJW Twitter tuh lagi lagi rame nih gitu. Sebenarnya sekarang udah banyak sih yang pakai menstrual cup menjadi opsi mereka gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang apa yang paling aman yang mana gitu ya, balik lagi ke individu. Jadi tergantung kebutuhan kamu, tergantung bagaimana respon tubuhmu terhadap apa yang kamu pakai. Terus ya lagi-lagi disesuaikan dengan kenyamanan, karena kita cewek sekarang we have a lot of choices and we have the right to choose gitu. Jadi kayaknya nggak ada salahnya untuk mengerti dulu diri kamu yang pas yang mana, kemudian ya udah kamu pilih yang mana yang kamu suka. Not to self. Perempuan bisa memilih, perempuan dengan pilihan gitu ya. Nah kalau kamu tim mana nih? Kalau aku gini, karena aku belum pernah coba menstrual cup ya, aku baru tanya-tanya beberapa temanku sudah banyak yang pakai gitu. Karena kemarin sempat mau coba tuh, and then I got pregnant dan aku nggak jadi beli gitu. Kalau selama ini aku sudah pernahnya ya sebenarnya pad konvensional sama tampon. Aku pernah coba. Tampon. Tapi kalau menstrual itu gimana cup, sih sensasinya pakai tampon? Karena jujur aku tim membalut sih, jadi maksudnya belum punya keberanian diri untuk mencoba menstrual cup gitu. Karena kayak ada orang yang ya teman-teman aku juga pada pakai gitu kan, terus pas lagi hype gitu kayak lagi pada pakai segala macam gitu. Gimana sih rasanya tuh enak banget ya nggak pakai segala macam. Emang waktu di awal tuh kayak pas masukinnya susah karena kan bentuknya kayak corong dan segala macam gitu ya. Terus tapi sebenarnya enak-enak aja kok, kayak bebas gitu. Kenapa aku baru nemu sekarang segala macam, tapi aku belum punya nyali untuk memberanikan diri mencoba. Jadi aku kayak tanya dulu. Masih takut atau like pakai kenapa? tampon. Tapi tertarik nggak kamu kalau coba cup atau tampon misal? Enggak sih, kayak nggak tahu ya, mungkin aku tim konvensional. Jadi belum ada kepengenan untuk mencoba tampon maupun. Kalau tampon tuh kayak takut masuk aja gitu nggak sih? Enggak ya? Masuk kemana? Ke saluran cerna apa gimana nih? Enggak. Kalau menstrual cup juga kayak, aduh ntar kayak kerasa, kan kayak dia harus diputer dulu, habis itu dimasukin, habis itu kayak itu bakal kayak corong yang menampung darah gitu kan tadi. Nah itu kayak nggak ngebayangin gitu masukin, kayak nggak ngebayangin gitu sih, gimana sih? Kalau berdasarkan, kalau menstrual cup ya, karena gue juga belum pernah coba. Kalau menstrual cup banyak dari testing mereka, kalau kita sudah bisa memasangnya dengan benar dan kita tahu anatomi mulai dari lubang, kemudian liang vagina sampai ke cervix, itu mereka bilang nyaman banget. Dan ya benar, kayak nggak pakai, kayak
kayak bisa jungkir balik dan semua aktivitas semuanya nyeri sekarang. aktivitas semuanya tuh kayak enteng aja, kayak berasa ya udah nggak gatel, nggak yang gimana gitu. Iya, Karena kan nggak harus worry berapa jam sekali ganti pembalut gitu. opsi menstrual cup ini kan sebenarnya menggantikan kalau misalkan banyak yang iritasi dengan pad. Kan pad bahan kimia, mungkin ada yang alergi atau mungkin sering ruam dan itu kan mengganggu juga ya untuk cewek gitu. Terus untuk dari segi environment mungkin kita kan sistemnya jadi kayak zero waste gitu ya, kita bisa pakai itu berkali-kali dan tinggal dicuci bersih, tinggal perawatan kita aja gimana dan bisa dipakai untuk siklus berikutnya, bahkan sampai 5-10 tahun ke depan kita masih bisa pakai cup itu, tergantung lebih dari affordable sebenarnya, murah. Mungkin dari initial cost-nya dia akan lebih mahal gitu. Tapi kalau di di jumlah long time investment itu buat long time investment dah. Kalau kita do the math ya benar, pada akhirnya akan lebih murah pakai cup kayaknya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya tertarik, cuma belum aja. Gitu. Terus kalau yang ditakutin tampon tentang masuk, kan ada yang bilang ntar menstrual cup dia masuk nyangkut gak bisa keluar dan sebagainya. It's not that easy gitu loh, dan itu udah beda jalur, udah beda jalur Bu. Okay. Kita tuh uterus, kemudian itu kenapa orang-orang yang pakai menstrual cup biasanya mereka akan terus mencoba untuk ngulik tentang anatomi mereka, terutama yang sistem reproduksi. Jadi mereka akan lebih terbuka lagi dari sisi medis. Ternyata mitos-mitos yang dipercaya selama ini tuh nggak segampang itu juga gitu loh. Dan kalau takutnya sampai masuk ke dalam tubuh, mungkin ke perut atau sebagainya, itu nggak ada, susah sih itu nggak ada salurannya. Jadi dia akan tetap firm di situ. Jadi roaming ya ketika masuk ke bagian karena seremnya aja waktu masuk. Oke. Aku tuh takut ketinggalan sih Bu, kan nanti ada buntutnya gitu kan? Iya nggak sih? Nah itu yang ditarik. Iya, nah itu kayak takut ketinggalan. Apalagi kan masih mikir ya, pikiranku adalah ketika pakai menstrual cup itu adalah ketika kita misalnya pakai pads itu kan ya udah segala macam buang udah gitu. Kalau itu kan kayak harus kita cuci, kita harus benar-benar menjaga higienitas. Gimana sih ya, itu kan juga akan masuk ke situ ya. Kita harus pasangnya juga harus higienis segala macam. Kayak belum kebayang apa ya? Mungkin ribetnya atau apa? I'm kinda old school mungkin tapi iya ribetnya gitu. Gak apa sih, opini kita sharing opini aja. Maksudnya kalau dari segi penggantian efektivitas menstrual cup itu kan sebenarnya bisa dipakai dari 4-12 jam baru boleh baru bisa dilepas gitu. Terus kalau pipis gimana? Kalau pipis nggak apa-apa sebenarnya. Nempel gitu di situ? Iya, di dalam kan kita lubang uretra, lubang keluarnya air seni dengan lubang vagina itu kan berbeda, walaupun dia sangat berdekatan gitu. Nah, boleh dicopot kalau misalkan udah kerasa nggak nyaman nih, kalau dia kayaknya mengganggu dan mungkin dari stem, jadi kan menstrual cup ada bawahnya tuh ada stemnya ya. Kalau itu udah mulai keluar dari lubang vagina, pokoknya bikin nggak nyaman ya, kamu copot aja dulu, terus kamu bersihkan. Itu kalau untuk buang air kecil. Tapi jadi ada beberapa yang ketika buang air kecil ya biasa aja, tinggal pipis aja gitu. Tapi mungkin beda cerita kalau BAB. Jadi kalau BAB karena ada kegiatan mengejan gitu ya, kita kan ketika untuk mengeluarkan kotoran itu kan ada kontraksi otot mengejan gitu. Nah itu ada resiko untuk juga menurunkan si menstrual cup-nya. Jadi lebih turun gitu. Jadi kalau ditanya ya lebih baik disarankan dicopot dulu sebelum akhirnya BAB. Udah bahas soal pads, menstrual cup juga. Sekarang tampon nih. Tampon. Pernah sih lihat bentukannya gitu. Kapas kecil gitu. Cute banget kan, putih gitu. Tapi kalau itu kan juga dimasukin gitu. Sama. Kamu udah pernah merasakannya gitu ya. Itu kalau pas duduk nyaman gak sih? Nyaman atau ada something masuk gitu? Enggak. Waktu awal aja Bu, waktu di-insert aja. Waktu di-install gitu baru dia install gitu. Waktu awal aja ya. Tapi setelah itu tadi balik lagi, menstrual cup atau tampon kalau kita naruhnya bener, itu kerasanya pasti akan sangat nyaman.
Dalam arti ya mungkin ada sensasi-sensasi kalau kita pakai pad itu kan apa ya, kayak lebih ngeganjel. Terus kalau kamu duduk kan iya, kayak ada bebek-bebeknya gitu, kayak tau gak sih jalannya kayak bantalan gitu. bantalan sesuatu bantalan itu enggak, ya udah kayak kita misalkan lagi nggak pakai pad aja biasa. Oh, gitu. Wah, rawan lupa dong kalau lagi bahaya nih. Ya, kalau tampon gantinya biasanya sih kalau si talinya kan dia ada tali ya talinya. untuk untuk narik ke bawah gitu. Kalau misalkan mau dilepas. Nah, kalau talinya itu udah mulai berwarna merah, udah ada campuran darah, itu berarti bisa dibilang kalau tamponnya udah penuh nih gitu. Jadinya kita buang, kita ganti yang baru gitu. Oke. Sebentar, aku mencerna dulu. Nah, jadi ketika tampon itu sudah penuh ya ada tanda itu tadi. Kan itu dia tali ya. Is it possible untuk dia tiba-tiba kayak lepas aja gitu? Bye. Yes, it's possible. Oke, wow, itu serem banget, so scary. Tapi resikonya itu ya kecil banget sih, karena it's not that easy. Itu nggak segampang itu juga untuk putus gitu. Tapi tetap ada resiko untuk dia tiba-tiba putus. Nah, kalau misalkan nih emergensinya dia putus, sebenarnya kamu tinggal butuh untuk gini, merilekskan terutama bagian genital ya, otot-otot cervix, kemudian terutama lubang vagina supaya dia lebih rileks, sehingga akan memudahkan kamu dengan jari yang bersih terutama untuk kemudian memasukkan dan akhirnya ini nge-grab bagian ujung si tampon, ya udah tinggal dikeluarin aja gitu. Itu nggak sedalam itu gitu. Oke. Gitu. Itu apakah tampon bisa dipakai ketika waktu lagi deres-deresnya? Kayak since hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasanya kan memang bocor banget nih gitu. Maksudnya di pembalut pun juga ada darah yang mungkin nggak ada yang menggumpal gitu. Nah, itu maksudnya is it fit for mens yang bisa. Kayak gitu? Tampon kan ada beberapa tingkatan daya serapnya gitu. Kalau misalkan, kalau aku sih, kalau menurut pengalaman dulu waktu deres-deresnya nih, hari pertama, hari kedua, biasanya aku sama ini dobelin pakai panty liner or something. Jadi misalkan kalau dia bocor terus netes gitu, nggak langsung ngotorin atau basahin celana dalam gitu. Jadi kalau di hari-hari awal memang lebih rawan untuk bocor, tapi ya nggak semudah itu juga sebenarnya gitu. Nggak terus jadi meminimalisir itu gitu enggak. Oke. Wow, ini mind blowing sih. Mungkin next time lebih aku enak coba untuk tampon. aktivitas lain sebenarnya. Kayak mungkin berenang. You can use tampon atau menstrual cup kayak gitu. Kalau kita pakai pad kan kita takutnya air bukan bocor sih, lebih ngembang aja sih Bun gitu. Ya kan, bantalannya ya Bun gitu. Kalau kayak gitu it's so easy lah, pokoknya easy. Last question about menstruation. Kalau pakai tampon atau menstrual cup itu kan something insert di dalam gitu ya. Maksudnya kita masukin ke dalam gitu. Kayak ke dalam yang vagina safety untuk yang masih virgin. Kalau ngomongin virgin, keperawanan di dunia medis, mungkin kalau kita dari kacamata dunia medis ya, keperawanan itu kan artinya tidak pernah melakukan hubungan seksual gitu. Atau mungkin istilah-istilah keperawanan virginity itu kayaknya suatu istilah yang kita lihatnya dari tolak ukur sosial, budaya, dan religion maybe gitu. Jadi kalau ngomongin bab kesehatan medis, ya benar, apapun yang kamu masukkan lewat liang vagina itu akan memiliki potensi untuk mengganggu selaput darah gitu. Tapi kan balik lagi nih, prinsip atau definisi keperawanan menurut kamu itu apa? Kalau misalkan artinya adalah ya belum pernah berhubungan seksual, then it means that yaudah itu cuma menstrual product aja, dia tidak akan mengganggu virginity kamu gitu. Kayak mungkin lebih ke definisi dan apa yang kamu yakini tentang arti keperawanan itu sendiri gitu. Karena kalau dari sisi medis itu ya it's safe gitu. Mau kamu misalkan pakai tampon, pakai menstrual cup, atau mungkin menyertakan obat dalam intravagina, kan ada beberapa obat yang harus kayak mungkin obat buat keputihan segala macam itu kan kayak gitu kan harus lewat vagina kayak gitu ya, it's okay selama as long as they have not had sex gitu. Dan balik lagi ke
mungkin ke ini ya, tapi untuk tradisi Indonesia ya, karena kita juga masih banyak yang memiliki pandangan seperti itu ya, mungkin pada remaja atau yang wanita yang belum menikah mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi balik lagi sih sebenarnya ke individu masing-masing, ke gitu, kenyamanan ya. diri sendiri ke juga. Kenyamanannya gimana, tentang prinsipnya gimana, kayak gitu aja. Oke. Bentar, aku dari tadi belum nanya soal mitos. Mitos seputar menstruasi. Kayak misalnya nih, kalau minum soda itu biar makin lancar. Terus kalau mens itu nggak boleh minum air dingin atau air es. Terus kalau misalnya apalagi ya, misal kamu lagi mens itu nggak boleh keramas. Misalnya itu tuh sinkron nggak sih sama jurnal ilmiah kedokteran? Kalau yang soda, air dingin, sekali lagi mereka akan masuk ke saluran cerna kita, sementara reproduksi itu udah beda saluran, udah beda tempat, nggak ada hubungannya gitu. Mungkin kalau soda kita tidak ada hubungannya juga untuk dia terus semakin deres atau apa ya. Biasanya kan kalau orang percaya gitu ya, makin deres dan sebagainya, nggak ada hubungannya juga. Dan air dingin ya ketika masuk ke perut kita juga suhunya udah mengikuti tubuh, jadi nggak terus membekukan, nggak ada hubungannya kayak gitu. Mungkin kalau kita disarankan untuk nggak terlalu banyak minum kopi atau soda karena balik lagi ke kandungannya. Too much kafein juga nggak bagus karena bisa bikin meningkatkan resiko kram perut kayak gitu. Oke. Terus apalagi tadi? Keramas. Keramas juga. Maksudnya biar gimana sih? Keramas itu aktivitas di luar tubuh ya. Dan itu memberikan kesegaran. Iya. Ya kan? Jadi malah kita disarankan ya untuk mandi, keramas dan sebagainya, karena kan kalau kita badannya bersih, kita wangi, kita akan lebih rileks dan mungkin bisa membangkitkan mood bahkan ketika menstruasi gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Mungkin itu cuman orang-orang zaman dulu buat tanda aja kali ya, kayak misalnya kamu selesai mens, keramas tuh kayak kamu dibersihkan dari segala macam dosa dan beban hidup gitu konsepnya. Bener. Tapi itu nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya. Boleh aja kalau dari medis gitu. Well, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pola hidup yang kamu jalani saat ini dengan kesehatan reproduksi dan mungkin pandemi dan segala macamnya ini? Kesehatan reproduksi bisa dibilang kalau sekarang, apalagi setelah menikah, memang aku lebih concern banget sih tentang kesehatan reproduksi. Apalagi setelah, I had a miscarriage, right? Kayak setelah ini aku ada plan dengan suami untuk tes-tes yang tadi, yang mungkin beberapa premarital check up yang belum sempat kita lakukan, dan juga dari segi meningkatkan tentang hygiene kita gitu. Jadi dari kehidupan seksual, kemudian dari apa yang kita konsumsi, karena itu berpengaruh banget gitu. Terus selain apa yang kita konsumsi ya, mungkin dari segi lingkungan, apa yang kira-kira zat-zat apa yang tidak dibutuhkan, yang berbahaya kayak gitu, misal alkohol, rokok dan sebagainya gitu. Mengurangi itu. Kemudian dari segi nutrisi itu tadi aku sama suami sudah banyak mungkin kalau dibilang healthy living banget, kita juga enggak sebegitunya. Apakah sudah tidak makan makanan yang jahat seperti lemak-lemak? Masih, Bu. Masih sulit. Tadi sebelum syuting soalnya nawarin burger ya. Itu enak kayak gitu. Tapi itu kayak kita komit, misalkan hari ini kita mau makan jahat banget nih, besok kita harus detox itu dengan makanan yang olahan rumah, makanan yang mengandung banyak nutrisi, serat, buah sayur dan sebagainya. Rebus-rebus gitu ya. Berarti lebih belum sepenuhnya, lagi-lagi belum 100% itu banget. Tapi at least buat aku dan suami itu sudah merupakan satu perubahan besar yang kita lakukan, karena kita cukup aware dan pengen supaya ya ketika nanti saatnya kita siap untuk promil, kita lebih siap dan lebih lebih ketika kita berusaha tuh kayak rasa puasnya tuh akan lebih dapet lah gitu. Kayak proses tidak mengkhianati hasil ya. Ya, amin. Oke. Well, satu mungkin kalimat yang bisa bikin perempuan-perempuan di sana merasa alive gitu ya, atau mungkin kayak
ini satu hal yang penting untuk dijalani or something. Ya pokoknya pesan Intan untuk perempuan-perempuan. Kalau terkait sistem reproduksi ya, tadi kan kita bahas banyak banget tentang sistem reproduksi. Untuk perempuan-perempuan, teman-teman kita di luar sana, pertama kali sebelum banyak menyerap informasi ataupun mitos atau kepercayaan-kepercayaan tentang apapun yang berhubungan dengan sistem reproduksi kamu, ada baiknya kalian juga tahu tentang anatomi dan bagaimana itu bekerja gitu loh. Itu kan, dan mengetahui tentang reproduksi kamu itu bukan suatu hal yang tabu, dan bahkan mungkin itu sangat dibutuhkan untuk kita gitu. Kayak it belongs to you dan itu adalah your own thing. Jadi kayaknya akan lebih baik apabila kamu mengenali juga tubuhmu seperti apa yang dia reaksi apa yang dia berikan ketika kamu melakukan ini itu dan sebagainya. Jadi ketika itu berkaitan dengan pilihan-pilihan terkait seksualitas, misalkan tadi contohnya menstrual product, itu ya kamu akan lebih tahu dan meyakini itu, dan kemudian kamu ya harapannya akan lebih menjaga juga dan bertanggung jawab atas pilihan itu gitu. Oke. Itu yang berkaitan dengan reproduksi. Selebihnya ya kalau tentang kesehatan, balik lagi, jaga higienitas itu nomor 1 untuk wanita terutama, karena balik lagi kita adalah makhluk yang sangat kompleks dan resikonya banyak. Jadi kita yang harus lebih teliti dan berhati-hati juga untuk menjaga itu. Oke, thank you so much Intan udah mampir. Terima kasih sekali. My pleasure. Ini super produktif ya kita tuh. Asli deh, aku senang banget ngobrol hari ini. Oke, thank you so much. Semoga sukses, lancar selalu untuk karirnya dan mungkin sekolah lagi. Kita ketemu di tongkrongan berikutnya. Benar. Burgernya boleh sih. Oke, ladies, thank you so much udah menyimak obrolan aku sama Intan hari ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Buat kamu yang ngerasa ini adalah satu hal yang penting, kamu bisa share aja ke teman-teman kamu, dan I'll see you around. Bye.